Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Petaka Nafsu Membara Ayah. Cerita ini ditulis oleh Ainate. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Di sebuah desa, tinggallah satu keluarga yang sangat harmonis. Mereka dikaruniai satu anak perempuan yang baru berusia 7 tahun yang diberi nama Susan. Ayahnya bekerja di perantauan sedangkan ibunya bekerja di warung makan. Terkadang Susan ikut ibunya bekerja atau bermain di rumah. "Ibu, kok hari ini masak banyak banget? Buat siapa saja, Bu?" tanya Susan saat melihat ibunya yang sibuk menyiapkan makan malam. "Ada deh, nanti juga Susan tahu. Sini nak, bantuin ibu biar cepat selesai," jawab ibunya. Tak membutuhkan waktu lama, pada pukul 6:30 hidangannya pun sudah siap. Hari ini ayahnya Susan telah pulang. Tepat pada pukul 7 malam, Susan dan ibunya sudah menunggu di meja makan. Ada berbagai macam makanan dan minuman yang mereka hidangkan untuk menyambut kepulangannya. Saat mereka berdua sedang asyik mengobrol, mereka mendengar pintu rumahnya yang diketuk dengan keras. Seketika Susan dan ibunya pun menoleh bersamaan ke arah pintu itu. "Bentar ya nak, ibu bukain pintu dulu," ucap ibunya lalu segera keluar membukakan pintunya. Suara pintu terbuka. "Mas Irfan?" panggil ibunya Susan lalu langsung memeluk suaminya. "Syukurlah kalau mas sudah pulang. Ayo masuk mas, aku sudah masakin spesial buat kamu mas," sambung Risa. Lalu mereka pun berjalan masuk ke dalam rumah secara beriringan. Susan yang melihat ayahnya sudah pulang langsung menghambur ke pelukannya. "Ayah! Anak ayah, sudah besar aja ya," ucap Irfan sambil menggendong Susan. "Ayah kok pulangnya malam-malam sih? Kenapa tidak pagi-pagi saja ya pulangnya?" "Susan, sini nak. Ayo kita makan dulu ya, nanti baru ngobrol lagi," pinta Risa. Susan pun menurut, ia langsung turun dari gendongan ayahnya. Mereka pun makan terlebih dahulu, setelah itu barulah mereka mengobrol di depan TV sambil menonton film. "Susan, sekarang kelas berapa nak?" "Kelas 1 ya, tapi tahun pelajaran ini Susan masuk kelas 2, jawab Susan sambil memakan camilan. "Susan udah bisa tidur sendiri belum?" "Sudah ya, pintarnya anak ayah," ucap Irfan dengan bangga. "Kenapa mas kamu nanya begitu sama Susan?" "Gak apa-apa, emangnya kamu gak mau berduaan sama mas?" jawab Irfan menggoda istrinya sambil mengedipkan sebelah mata. "Is mas ah." "Susan, ayo tidur, udah malam loh ini. Besok lagi ya nonton filmnya." "Iya ya, Susan ke kamar dulu ya Ibu." "Iya sayang, selamat tidur putri kecil ayah," ucap Irfan sambil mengecup lembut pipi Susan. "Tidur yang nyenyak ya sayang. Selamat tidur ya kesayangannya ibu," ucap Risa sambil mengantarkan Susan ke kamarnya. Setelah Susan ke kamarnya, Irfan dan Risa pun ke kamar mereka guna untuk beristirahat. "Sayang, ayo, katanya mau main. Kok malah tidur?" tanya Irfan yang tidur di samping Risa sambil memeluknya dari belakang. "Besok aja mas, aku capek mau tidur. Besok pagi aku harus berangkat kerja," tolak Risa yang tidurnya membelakangi suaminya. Irfan pun berjejak sebel lalu memutarkan tubuhnya berlawanan arah. Irfan marah karena keinginannya tak terpenuhi. Akhirnya ia pun mendownload aplikasi hijau, entah apa yang dilakukannya. Ia sibuk chattingan dengan orang lain sambil tersenyum-senyum sampai menjelang pagi. Waktu telah menunjukkan pukul 3 pagi. Irfan pun belum tidur juga.
Risa terbangun, ia merasa terganggu karena mendengar Irfan yang terus-menerus tertawa. "Kamu belum tidur, Mas?" "Ini baru mau tidur," jawab Irfan ketus lalu menarik selimutnya sampai ke pundak. Risa hanya geleng-geleng kepala melihat suaminya. Ia pun beranjak dari tempat tidur menuju ke dapur untuk mempersiapkan sarapan dan lain-lain. Tak terasa sudah pukul 6 pagi. Risa pun membangunkan anaknya terlebih dahulu. "Susan, bangun yuk nak, mandi dulu," ucap Risa membangunkan anaknya. Tak butuh waktu lama, Susan langsung terbangun dan mengikuti semua arahan ibunya. Setelah siap, Risa pun mengantarkan Susan ke sekolahnya terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Risa pergi ke kamarnya terlebih dahulu untuk berpamitan dengan suaminya. Sedangkan Susan, ia masih memakai sepatunya di teras depan rumahnya. "Bentar ya sayang, ibu pamit ke ayah dulu," ucap Risa lembut sambil membelai kepala Susan. Susan pun hanya memangguk karena ia masih fokus dengan sepatunya. "Mas, aku ngantar Susan berangkat dulu ya. Nanti kamu yang jemput pulangnya Susan." "Aku naik angkot, Mas. Itu motor masih di dalam. Ntar dipakai aja buat jemput Susan ya," pamit Risa kepada Irfan yang masih tidur di bawah selimutnya. Jarak dari rumah ke sekolah Susan lumayan jauh, sekitar 2 kiloan. Biasanya Risa mengantar Susan menggunakan sepeda motornya. Tapi karena suaminya pulang, jadi ia mengalah dan lebih memilih menaiki angkutan umum daripada minta antar suaminya. Ya," jawab Irfan dengan daman. Risa pun segera ke depan rumah menyusul anaknya. "Sudah siap?" "Sudah," jawab Susan tak kalah semangat. "Motornya kok belum dikeluarin, Bu?" "Hari ini kita naik angkot ya. Motornya nanti mau dipakai ayah buat jemput Susan." "Ya udah, ayo berangkat," ajak Risa sambil menggandeng tangan Susan. Kurang lebih 10 menit angkot yang dinaiki sudah sampai di depan sekolahnya Susan. Setelah mengantarkan Susan ke depan sekolahnya, Risa pun kembali menaiki angkot itu ke tempat kerjanya. Kurang lebih 5 kilo lagi dari sekolahnya Susan. Pada pukul 9 pagi, Irfan ini baru bangun dari tidurnya. Ia pun buru-buru membersihkan diri lalu menjemput anaknya. "Aduh, Susan sudah pulang belum ya? Harus buru-buru nih biar tidak telat," gumam Irfan. Setelah siap, ia pun menyambar kunci motornya yang ada di meja samping tempat tidurnya. Irfan pun lalu mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Namun sialnya, ia hampir saja menabrak wanita yang mau saja menyeberang. "Astaga, kalau jalan pakai mata dong. Jangan cuma pakai kaki doang. Untung aja ketabrak loh. Ngerepotin orang aja." Cewek itu pun hanya menangis. "Lah kok nangis sih?" "Mas, tanggung jawab boy. Diapain aja nih cewek kok nangis begini?" teriak mas-mas yang berusaha menenangkan. Baru saja Irfan mau menancapkan gas, ia dihadang oleh beberapa orang agar mau bertanggung jawab. "Turun gak lo? Tanggung jawab dulu lo. Jangan kabur," ucap lelaki yang menghadang Irfan. Mau tak mau akhirnya Irfan pun berhenti dan menghampiri cewek itu. "Udah, kalian semua boleh bubar. Biar gue yang urus sendiri cewek ini." Irfan pun mendekati cewek yang tadi hampir ia tabrak. "Lo mau kemana? Ayo gue anterin. Gue gak ada waktu." Tak ada jawaban dari cewek itu. Ia pun menyibakkan rambut yang menutupi sebagian wajah cewek itu. Irfan pun terkagum-kagum menatap para cewek itu yang teramat cantik. "Udah jangan nangis. Gue minta maaf. Tadi udah marah-marah. Rumah lo mana? Ayo gue anterin," ucap Irfan yang mendadak lembut setelah melihat parasnya cewek itu. Cewek itu mengangguk patuh dan ia pun menunjukkan alamat rumahnya. Sebelum motor yang ia tumpangi melaju, Irfan sengaja melambat-lambatkan laju motornya agar bisa berduaan lebih lama. "Oh iya, kita belum kenalan. Kenalin, aku Irfan. Kamu siapa namanya?" ucap Irfan memperkenalkan dirinya sendiri. "Kita." "Oh Gita, kamu sudah menikah?" "Belum bang. Emangnya kenapa?" "Ya tidak apa-apa sih. Cuma nanya saja. BTW kamu cantik banget. Pasti banyak yang deketin."
Ucap Irfan sambil curi-curi pandang ke spion. Ah, tidak juga bang. Tapi bisa kali kalau aku jadi calon imam kamu, Git. Ya gak apa-apa sih kalau Bang Irfan mau. Kebetulan aku juga jomblo, jawab Gita dengan malu-malu. Irfan pun terkejut dengan respon Gita sampai ia menepikan motornya. Hah? Beneran? Kamu mau? Tanya Irfan tak percaya sambil menghadap ke arah Gita. Gita mengangguk sambil menundukkan kepalanya. Yes, akhirnya gue punya pacar cantik, ucap Irfan kegirangan sampai melompat-lompat. Gita yang melihatnya hanya tersenyum tersipu malu. Oke, kalau gitu hari ini juga aku mau sekalian minta restu orang tua kamu. Gimana? Setuju tidak? Tanya Irfan sangat antusias meminta pendapat. Ortuku sudah meninggal bang. Aku tinggal di rumah sendiri. Astaga, maaf ya, aku tidak tahu. Berarti sekarang kamu jadi cewek aku ya? Bisa gak jangan panggil aku bang, panggil mas aja deh. Atau gak sayang juga boleh. Ucap Irfan dengan mata genitnya. Iya mas. Nah gitu dong. Ya udah, yuk lanjut jalan lagi. Seketika Irfan lupa dengan tujuan awalnya yang mau menjemput Susan. Padahal sudah pukul 10 yang dimana kelasnya Susan sudah boleh pulang. Ayah mana sih? Kok belum jemput aku juga? Padahal udah jam 10. Batin Susan yang menunggu ayahnya di depan gerbang sekolah. Beruntung ada bu guru yang mengajar Susan lewat, lalu ia menawari tumpangan ke Susan. Loh, Susan kamu belum pulang? Nungguin siapa nak? Nungguin ayah bu, belum dijemput. Mungkin masih di jalan bu, jawab Susan meski ia tak yakin ayahnya sedang dalam perjalanan atau tidak. Tapi ini sudah jam 10:30 Susan. Ayo sama ibu saja, ibu antarin sampai rumah. Emang tidak apa-apa bu? Ya tidak apa-apa dong. Yuk, sini naik ke motornya ibu, jawab guru itu dengan senang hati. Akhirnya Susan pun menaiki motor gurunya dan ia diantarkan sampai ke rumah. Setelah Susan sampai di rumah, gurunya pun langsung pulang saja. Sepi banget. Ayah kemana ya kok gak jemput aku? Susan pun duduk di kursi yang ada di depan teras rumahnya. Ia tak bisa masuk ke dalam rumahnya karena rumahnya telah terkunci. Tak lama kemudian, Irfan pun pulang. Dengan santainya ia merasa tak bersalah kepada anaknya. Anak ayah sudah pulang. Kok masih di luar belum ganti baju? Mau ayah marahin? Ucap Irfan yang berjalan ke arah Susan. Susan yang ditanya seperti itu langsung menangis terseduh-seduh. Ia merasa kecewa dengan ayahnya. Lah kok nangis sih? Kenapa? Coba bilang sama ayah, siapa yang jahatin anak ayah yang cantik ini? Ucap Irfan sambil berlutut di hadapan anaknya. Ayah tadi kemana sih? Kok tidak jemput Susan? Susan nungguin ayah lama banget tahu. Untung tadi ada bu guru yang anterin Susan. Jawab Susan terbata-bata sambil menundukkan kepalanya. Irfan pun baru teringat jika tadi ia mau menjemput anaknya, tetapi kegaram mengantar Gita ia jadi lupa. Astaga, maafin ayah ya nak. Ayah tadi lupa mau menjemput kamu. Sudah, jangan nangis ya. Yuk masuk ganti baju dulu, makan terus beli es krim sama mainan. Mau tidak? Ucap Irfan menenangkan Susan. Mendengar kata es krim dan mainan, Susan pun mengangkat wajahnya menatap sang ayah dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Iya, mau ya mau. Ya udah, yuk masuk dulu. Susan pun masuk ke kamarnya sendiri mengganti baju sekolah dengan baju biasa yang sehari-harinya ia pakai. Setelah itu, Susan pun makan terlebih dahulu disuapi oleh ayahnya. Ponsel Irfan sedari tadi berdering terus-menerus hingga mengganggu waktu kebersamaan dengan anaknya. Ayah, itu ada yang telepon. Dari tadi bunyi mulu ponselnya. Iya, bentar. Ayah angkat dulu ya. Siapa tahu penting. Iya ya. Siapa sih yang telepon mulu? Ganggu banget. Gumam Irfan saat berjalan menuju ke ruang tamu. Gita, ada apa ya dia nelpon? Halo, gimana Git?
Mas, nanti malam kamu bisa kesini gak? Aku takut sendirian. Soalnya barusan ada orang meninggal yang tidak jauh dari rumahku, Mas. Emangnya kamu gak berani tidur sendiri? Tanya Irfan. Irfan sebenarnya mau tapi bingung alasan apa kepada istrinya. Bilang aja kamu gak mau, Mas. Ya udah deh, aku tutup dulu teleponnya. Iya, nanti Mas tak usahain ke situ. Udah ya, jangan marah lagi ya. Mas mau makan dulu. Kamu juga makan sana. Beneran, Mas? Mau kesini nemenin aku? Iya, cantik. Udah dulu ya. Iya, Mas. Setelah mematikan teleponnya, Irfan pun kembali ke meja makan menyuapi anaknya. Siapa yang telepon ya? Itu teman ayah, nak. Sudah, sini ayah suapin lagi. Setelah makan siangnya selesai, Irfan pun menempati janjinya membelikan Susan es krim dan juga mainan. Mereka pun pergi bermain di taman terlebih dahulu. Susan sangat bahagia seharian penuh ia didampingi oleh ayahnya. Tak terasa sudah pukul 3 sore. Mereka pun pulang ke rumah. Entah kenapa Susan ingin dimandikan ayahnya padahal ia bisa mandi sendiri. Ayah, Susan mau dimandiin ayah. Bukannya Susan bisa mandi sendiri? Bisa ya, tapi Susan pengen dimandiin ayah. Susan capek mandi sendiri terus. Ibu juga sekarang jarang mandiin Susan. Ya sudah, sini ayah mandiin, ucap Irfan lalu menggendong Susan ke kamar mandi. Entah kenapa hasrat Irfan tiba-tiba muncul saat memegang tubuh Susan. Susan, ayah mau nanya. Nanya apa ya? Susan pernah gak dipegang-pegang sama cowok? Dipegang gimana ya? Tidak. Sudah lupain aja. Intinya kalau ada yang pegang-pegang Susan bilang ke ayah ya. Jangan sampai ada yang macam-macam sama Susan. Paham kan, nak? Iya ya, Susan paham. Bagus, pintarnya anak ayah. Setelah memandikan Susan, Irfan pun duduk bersantai di sofa depan TV. Susan pun asik dengan mainan Barbie yang tadi baru dibeli dengan ayahnya. Mas, kamu jadi kesini gak? Notif pesan masuk dari kita. Astaga, gue lupa kalau malam ini mau ke rumah dia. Pergi sekarang aja kali ya, mumpung Risa belum pulang, batin Irfan. Dengan keyakinan penuh Irfan pun pergi meninggalkan Susan di rumah. Susan, ayah pergi dulu ya. Nanti kalau ibu pulang, Susan bilang ke ibu ya kalau ayah nemuin teman kerja ayah. Tapi ayah pulang lagi kan? Pasti dong. Ayah nanti pulang, tapi agak larut malam. Ayah pergi dulu ya, jawab Irfan lalu bergegas pergi. Hati-hati ayah. Irfan lalu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Ia tak menyadari jika dirinya berpapasan dengan istrinya di jalan. Itu kok kayak Mas Irfan. Mau kemana ya? Dia buru-buru banget kayaknya, batin Risa yang duduk di dalam angkot. Tak butuh waktu lama Irfan pun sudah sampai di rumahnya Gita. Irfan pun lalu mengetuk pintu rumah Gita dengan segera Gita pun membukakannya. Udah sampai saja mas. Ayo mas masuk, ajak Gita lalu menutup pintu rumahnya. Tak lupa pula ia pun mengunci terlebih dahulu. Irfan sangat terkejut melihat penampilan Gita. Pasalnya Gita hanya memakai daster berwarna putih yang panjangnya di atas lutut. Dan juga bahannya sangat tipis hingga pakaian dalamnya terlihat. Astaga, menggoda sekali dia. Sayang kalau terlewatkan, batin Irfan yang duduk di kursi di depan Gita. Kenapa mas? Liatin akunya gitu banget. Jelek ya? Aku ganti baju aja deh kalau gitu, ucap Gita lalu beranjak pergi dari tempat duduknya. Tidak usah. Emas suka kok kamu kayak gini. Kamu cantik banget, Git. Tidak usah ganti baju ya. Pakai ini aja udah lebih dari cukup. Gita pun tersipu malu mendengar jawaban dari Irfan. Bisa aja mas gombalinya. Mas mau minum? Aku ambilin dulu ya sebentar, ucap Gita lalu segera ke belakang mengambil minuman dan beberapa camilan yang sudah ia persiapkan. Tanpa Gita sadari, Irfan mengikutinya sampai ke belakang. Kamu berusaha godain mas ya?
Tanya Irfan sambil memeluk tubuh kita dari belakang. Tidak kok mas, aku kan kini khusus buat kamu. Jangan peluk-peluk, geli mas. Jawab Gita berusaha melepaskan pelukan Irfan. Bukannya terlepas, justru pelukannya tambah erat. Kamu harus tanggung jawab sayang, udah godain emas, ucap Irfan dengan suara pelan tepat di telinga Gita. Hah? Tanggung jawab gimana mas? Diam, nurut aja kata emas ya. Sedangkan di sisi lain, Risa terkejut karena tak mendapati sepeda motornya di depan rumah. Berarti benar yang tadi ia temui itu suaminya. Entah pergi kemana tidak memberinya kabar. Risa pun buru-buru masuk menemui anaknya. Ternyata Susan tertidur di depan TV dengan boneka Barbie-nya yang masih ia pegang. Seketika rasa capek Risa pun hilang setelah melihat anaknya yang tertidur pulas. Ia memindahkan anaknya terlebih dahulu lalu lanjut membersihkan diri. Setelah selesai, ia baru teringat jika ia mau menghubungi suaminya. Berkali-kali sudah ia telepon namun tak ada jawaban. Hanya ada tulisan berdering saja namun tak kunjung diangkat. Risa merasa perasaannya tak enak. Ia sedari tadi terus-menerus menelpon Irfan namun tak ada jawaban juga. Duh, Mas Irfan kemana sih? Kok gak pulang-pulang? Padahal sudah jam 9 malam. Perasaanku kok tidak enak gini ya, kenapa? Batin Risa dengan gelisah. Risa mencoba memejamkan mata meski rasanya susah. Risa berharap saat ia tertidur suaminya sudah pulang dan tidur di sampingnya. Karena kelelahan Risa pun tertidur hingga pagi hari. Astaga, jam berapa ini? Pekik Risa terkejut lalu ia melihat jam di layar ponselnya. Udah jam 5 ternyata. Loh, Mas Irfan belum pulang juga. Kamu kemana sih mas? Kok belum pulang-pulang? Batin Risa kembali gelisah karena sampai pagi suaminya ternyata belum pulang. Risa pun bangkit dari tidurnya lalu membersihkan diri dan menyiapkan sarapan terlebih dahulu. Saat ia sibuk memasak, ia mendengar suara gedoran pintu. Risa, buka pintunya Riz, cepat, ucap Irfan dalam keadaan mabuk. Kok kayak suara Mas Irfan ya? Coba aku cek dulu deh. Batin Risa. Ia mematikan kompornya lalu segera keluar membukakan pintu. Risa, Risa, ini Mas Riz, ucap Irfan setengah teriak. Iya mas, bentar, jawab Risa lembut meski dalam hatinya ia sedari tadi menahan emosi. Suara pintu terbuka. Dari mana aja sih kamu mas? Seharian baru pulang. Sudah gitu Susan ditinggal sendirian lagi. Di mana perasaan kamu sih mas? Anak di rumah sendirian malah pergi keluyuran gak jelas. Sampai pagi buta lagi. Apa kamu tidak mikirin perasaan aku sama Susan mas? Ucap Risa meledak-ledak. Ia tak tahan dengan kelakuan suaminya yang seenaknya sendiri. Halah, tidak usah banyak ngomong loh. Ambilin gue minum cepat, bentak Irfan. Mata Risa terasa panas. Hatinya bak disayat-sayat menggunakan pisau. Entah kenapa ia merasa sikap Irfan berbeda tak selembut biasanya. Meski begitu, ia tetap menuruti kemauan suaminya. Ia berlari ke belakang mengambil air minum untuk suaminya. Ini mas, minum dulu, ucap Risa sambil menyodorkan gelas minumannya. Mas mau makan? Biar Risa suapin ya, tanya Risa sambil mengelus-ngelus kepala Irfan. Tidak, udah sana, siap-siap saja. Biar nanti gue yang antarin Susan. Risa pun kembali ke dapur melanjutkan masakannya. Tak lupa ia juga membangunkan Susan. Irfan tertidur pulas di sofa. Risa ini merasa kasihan melihat suaminya yang sepertinya kelelahan. Ia pun pergi ke kamar mengambil selimut lalu menyelimuti tubuh suaminya. Setelah selesai semuanya, Risa pergi mengantarkan Susan sekolah terlebih dahulu sebelum bekerja. Mas Irfan mabuk kenapa ya? Apa aku ada salah sama dia sampai bikin dia begitu? Batin Risa kebingungan. Setelah sampai di tempat kerjaannya, Risa langsung beberes karena sebentar lagi warung makannya akan dibuka. Saat Risa sedang memasak, ia mendapati pertanyaan yang kurang mengenakan dari teman kerjaannya. Riz, suamimu sudah pulang ya? Udah bu, kemarin-kemarin malam. Kenapa emangnya?
Tumben ibu tanya suami saya. Cie, ceritanya lagi flashback masa muda nih. Malam-malam berdua naik motor. Anaknya dititipin kemana, Riz? Kata Bu Wati sambil menggoda Risa. Hah? Naik motor? Perasaan aku gak pergi sama Mas Irfan deh semalam. Apa ini alasan dia gak pulang ya? Batin Risa. Hehehe, iya dong Bu. Mumpung ketemu. Emangnya Bu Wati lihat pas di mana sih? Kok aku tidak lihat ya? Ucap Risa dengan menutupi kebohongan. Semalam kalau gak salah tuh, saya lihat pas di alun-alun. Romantis banget deh, sambil suap-suapan es krim. Kayak anak muda aja kamu, Riz. Sahut Bu Wati. Astaga, apa benar yang dikatakan Bu Wati? Kalau memang iya, siapa ya wanita itu ya Tuhan? Tolong berilah aku petunjuk. Berilah aku kekuatan untuk menghadapi segala ujian ini. Batin Risa menguatkan dirinya sendiri. Iya Bu Wati, saya lanjut masak dulu ya Bu. Takut gosong ini masakannya. Iya Riz, silahkan. Ibu juga mau nyuci piring dulu. Risa diam menahan tangis. Ia memejamkan matanya sejenak agar air matanya tak terjatuh. Sedangkan di sisi lain, ponsel milik Irfan terus saja bergetar. Irfan pun merasa terganggu, mau tak mau ia harus bangun dari tidurnya. Halo, kenapa Git? Halo Mas, Mas bisa kesini gak? Aku tidak bisa masak Mas, aku takut. Tadi pas aku masih masak, gasnya tiba-tiba habis Mas. Mau dipasang malah keluar bunyinya. Mas bisa kesini gak? Minta bantuan tetanggamu dulu apa gak bisa Git? Mas capek baru pulang. Gara-gara kamu sih semalam ngasih Mas minum banyak banget jadi pusing ini kepala Mas. Kok Mas nyalain aku sih? Lagian Mas juga mau-mau aja kok. Kan Mas bisa bilang stop dulu kalau udah gak kuat. Mas tega banget nyalain aku segitunya. Mas jahat. Udah sih Git, gak usah banyak drama. Tetanggamu juga pasti banyak yang ada di rumah. Minta tolong sama tetanggamu dulu kan bisa. Ya sudah, kalau Mas tidak mau, aku gak mau lagi sama kamu. Mending kita gak usah kenal aja Mas dari awal. Daripada akhirnya begini. Aku minta tolong aja kamu gak mau. Tapi pasti kalau ada yang lebih cantik yang deketin kamu, juga kamu pasti mau. Udahlah, kalau gini mending bunuh diri aja aku Mas. Biar kamu gak bisa lihat aku lagi selamanya. Cerocos Gita yang langsung mematikan teleponnya sepihak. Astaga, benar-benar tuh anak, bikin gue pusing. Gumam Irfan greget menghadapi kelakuan Gita. Akhirnya, Irfan pun memilih mengalah. Ia menelpon Gita kembali setelah terhubung. Ia berbicara sebentar lalu langsung mematikan teleponnya sepihak. Diam, gak usah aneh-aneh. Gue kesana sekarang. Perasaan Risa kembali tak enak. Ia merasa perasaannya ini sekarang campur aduk. Perkataan Bu Wati kembali terngiang di otaknya. Ia bingung, ia mau percaya tapi takut salah paham. Tapi kalau tidak percaya, memang benar semalam suaminya tidak pulang ke rumah. Sungguh ia merasa dilema sekarang. Karena keasikan melamun, Risa sampai tak sadar bahwa masakannya telah gosong. Astaga Risa, gosong Riz. Hei, jangan ngelamun terus. Teriak Bu Wati kalang kabut. Ia berlari tergopoh-gopoh dari kamar mandi. Beruntung toilet dan dapur letaknya tidak terlalu jauh. Bu Wati pun langsung mematikan kompornya, lalu menyeret Risa agar agak munduran ke belakang. Kenapa Bu? Kok nyeret-nyeret aku? Kamu gak lihat ah? Ikan yang kamu goreng tuh gosong. Untung aja tidak kebakaran ini warung. Kalau sampai kebakaran, apa kamu mau menanggung semuanya? Bentak Bu Wati. Risa tercengang mendengar penuturan Bu Wati. Ia pun langsung menoleh ke arah penggorengannya dan benar saja, ikan dan wajahnya sudah gosong seperti arang. Maaf Bu, saya gak sengaja. Gak sengaja. Kamu tuh kenapa sih Riz? Setelah saya ngomong tentang Irfan jadi bengong mulu. Kalau ada masalah di rumah, jangan dibawa ke pekerjaan. Harus profesional dong kerjanya. Udah, sekarang kamu mending pulang saja sana. Selesaiin masalahmu dulu, baru besok berangkat kerja lagi. Ngerti? Ucap Bu Wati. Risa terkejut bukan main. Ia pikir dirinya dipecat ke arah kesalahannya. Tidak Bu, jangan pecat saya Bu. Saya minta maaf. Nanti saya ganti rugi Bu.
atau gak ibu potong gaji saya. Jangan pecat saya, Bu. Saya mohon. Risa memohon sampai ia berlutut di depan Bu Wati. Berdiri. Kamu apa-apaan sih, Riz? Siapa yang mau pecat kamu? Ibu cuma ngasih kamu waktu sehari ini buat selesaiin masalah kamu. Siapa tahu kamu ada masalah sama suami kamu. Gak apa-apa, gak usah ganti rugi. Yang penting besok-besok jangan diulangi lagi ya. Udah sana, beres-beres terus pulang. Biar ibu yang beresin ini. Meski Bu Wati marah, tapi ia masih memiliki rasa kemanusiaan. Ia juga pernah berada di posisi Risa. Jadi ia tahu bagaimana caranya ia menyikapinya. Makasih ya, Bu. Saya pamit dulu. Maaf ya, Bu. Sudah merepotkan ibu. Ucap Risa berbinar sambil menggenggam tangan Bu Wati. Iya, Riz. Hati-hati di jalan. Kamu jangan ngelamun ya. Risa pun mengangguk lalu melangkah pergi ke pangkalan ojek untuk pulang ke rumahnya. Benar kata Bu Wati, aku harus menyelesaikan masalahku ini. Aku harus menginterogasi Mas Irfan. Pak, ojek Pak. Ucap Risa ke bapak-bapak ojek yang biasa ia tumpangi. Ini Neng helmnya, dipakai dulu ya. Sahut bapak itu sambil memberikannya helm. Iya, makasih Pak. Saat sedang memakai helm, Risa melihat suaminya membawa tabung gas. Mau kemana Mas Irfan? Kok bawa gas? Aku harus mengikutinya. Udah Pak, ayo jalan. Ikutin mas-mas yang pakai jaket hitam itu, yang sambil bawa tabung gas itu Pak. Jangan sampai kehilangan jejaknya. Ucap Risa. Risa pun panik. Irfan mengendarai sepeda motornya seperti orang kesetanan, hingga motor yang ditumpangi Risa saat ini tak mampu mengimbangi laju motornya. Beruntung penglihatan Risa masih normal, jadi mereka masih tetap bisa mengikuti dari belakang meski jaraknya lumayan jauh. Lah kok Mas Irfan malah kesini? Bukannya ini jalan ke rumahnya Bu Wati ya? Ngapain dia kesana ya? Batin Risa dengan terheran. Saat sedang melamun, tiba-tiba saja tukang ojek itu mengerem dengan mendadak. Aduh, kok mengerem mendadak sih Pak? Kan saya jadi kejedot. Maaf Neng, lihat itu. Itu bukannya suaminya Neng Risa ya? Kok dia masuk ke rumah itu? Dan benar saja, saat Risa menghadap ke depan, ke arah di mana Irfan berhenti tepat di depan sebuah rumah, yang langsung disambut oleh pemilik rumahnya itu sambil bergelayut manja di lengannya. Menjijikan, gumam Risa. Dengan langkah cepat tapi pasti, Risa pun turun dari motornya lalu menyusul suaminya. Neng, mau kemana Neng? Risa mendengar tapi ia tak memperdulikannya. Ia tetap berjalan lurus ke depan, ia harus menyelesaikan semuanya sekarang juga. Suara pintu diketuknya. Ada siapa sih Git? Gak tahu Mas. Bentar ya, aku cek dulu. Mas di sini saja. Jawab Gita lalu membukakan pintu untuk Risa. Oh, seperti ini rupanya. Badannya kendor, banyak bau di kaki alis kayak kereta api. Secara fisik aja udah jelas menang gue. Udah putih, hidung mancung. Pokoknya kalah jauh lah sama gue. Bisa-bisanya modelan begitu jadi selingkuhan kamu Mas. Aduh, malu-maluin aja kamu. Batin Risa ya sampai menggeleng-gelengkan kepalanya. Maaf, nyari siapa ya? Di mana kamu ngumutin suami saya? Siapa emang suami kamu? Tidak tahu aku. Halah, tidak usah ngeles. Di mana suami saya? Diumetin di mana kamu? Mas Irfan? Mas, keluar Mas, keluar. Irfan yang masih memasang gas mendengar suara keributan di luar, ia pun langsung bergegas menghampirinya. Kenapa sih Git? Ribut-ribut mulu? Ucap Irfan yang belum menyadari keberadaan istrinya. Dia kesini marah-marah, nyariin suaminya. Emang kamu suaminya dia Mas? Tanya Gita sambil bergelayut manja di lengan Irfan. Tubuh Irfan seketika membeku, nafasnya narik turun dengan cepat. Ia bingung harus beralasan apa terlebih posisinya sudah tertangkap basah seperti ini. Lepasin Git. Gak mau, aku nyaman kayak gini. Lepas tidak? Sayang, aku bisa jelasin. Kamu jangan salah paham dulu ya. Ucap Irfan terbatas sambil mendekat ke arah Risa. Risa pun tak meresponnya. Ianya diam menunggu penjelasan dari suaminya.
sama dia cuma temen doang. Gara-gara pas itu aku mau nabrak dia. Kebetulan dia tinggal di rumah sendirian, Riz. Jadi aku kasihan. Apa? Cuman teman kata kamu, Mas. Kita kemarin udah berhubungan loh. Dan dengan entengnya kamu bilang cuma teman. Kamu kasihan sama aku. Tega kamu, Mas. Tega. Saud Gita merasa terhianati. Gita, aku bisa jelasin. Pakik Irfan berusaha mengejar Gita ke kamar, tapi pintunya sudah tertutup rapat. Gita pun berlari masuk ke dalam kamar. Ia menangis sejadi-jadinya. Tak hanya Gita yang sakit hati, Risa pun sama sakitnya. Risa tak mampu lagi menahan rasa sakitnya. Ia begitu hancur mendengar penuturan kelakuan suaminya di belakangnya. Namun sehancur-hancurnya Risa, ia berusaha kuat menutupi semuanya. Risa pun berprinsip, ia tak boleh terlihat lemah di hadapan para pria brengsek. Oh, jadi itu alasan semalam kamu tidak pulang? Iya kan, Mas? Kamu berduaan di sini sama dia, sama selingkuhan kamu itu. Iya kan? Apa kamu gak bersyukur sih, Mas, milikin aku? Apa kurangnya aku di matamu? Kurangku apa? Ngomong, Mas. Kurangku apa coba? Masak, bisa. Kerja pun sambil ngomong anak, Mas. Ngurusin suami juga aku bisa, Mas. Pasang gas sendiri pun aku juga bisa. Sedangkan dia apa, Mas? Ucap Risa dengan panjang lebar. Sungguh ia tak habis pikir dengan suaminya yang begitu mudahnya menduakan dia. Oke, sekarang gini aja. Kalau kamu pilih dia, tinggalin aku dan Susan, dan semua barang-barang kamu yang pernah aku beliin, dan jangan pernah kamu nyari aku lagi. Tapi kalau kamu pilih aku, tinggalin dia sekarang juga. Jangan pernah kamu kesini lagi. Kalau kamu berani ngelakuin lagi, kelar status kita, Mas. Ibu Risa dengan tegas. Irfan pun menatap istrinya tak percaya. Ia tak menyangka akan berakhir seperti ini. Irfan pun bimbang. Ia masih mencintai istrinya, tapi ia juga menginginkan Gita untuk memuaskan nafsunya. Aku gak bisa milih, ucap Irfan tertunduk. Pikirkan baik-baik, Mas. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti. Kalau kamu pilih dia, silakan pergi dari rumahku. Bawa semua barang-barang kamu, dan jangan pernah kembali lagi kepadaku. Paham? Setelah mengatakan itu, Risa pun pergi dari rumah itu menghampiri tukang ojek yang sedari tadi dia setia menanti. Ia memilih sekaligus menjemput Susan pulang sekolah terlebih dahulu sebelum pulang ke rumahnya. Kacau semuanya, pekik Irfan dengan frustasi. Irfan terduduk lemah di atas sofa rumahnya Gita. Ia masih betah berada di situ. Mau tak mau ia harus segera pulang ke rumahnya. Mau bagaimanapun, Risa juga ialah aset berharganya. Jadi tak mungkin ia rela melepaskan Risa begitu saja. Dan menurutnya, lebih baik ia kehilangan Gita, wanita yang baru ditemuinya 1 hari yang lalu, daripada Risa, istrinya. Irfan pun menyambar kunci motornya yang ada di meja. Ia melajukan motornya dengan kecepatan tinggi agar bisa cepat sampai. Sesampainya di rumah, rumahnya terlihat begitu sepi, tidak ada orang di dalamnya, dan pintunya pun terkunci dari luar. Akhirnya Irfan menunggu Risa pulang. Sesampai Irfan tidur di teras karena telah lama menunggu. Setelah menjemput Susan, Risa mengajak Susan bermain ke taman kota terlebih dahulu untuk sekedar menenangkan hati dan juga pikirannya. Setelah Susan puas bermain, Risa pun mengajaknya pulang karena hari pun sudah mulai petang. Betapa terkejutnya Risa ketika melihat Irfan tertidur di teras rumahnya. Ia sangat merasa iba, namun sebisa mungkin ia tak berekspresi apapun saat melihatnya. Mas, bangun Mas. Tidur di dalam aja, jangan di luar. Tidak enak dilihat tetangga, ucap Risa menggoyangkan tubuh Irfan supaya terbangun. Kamu sudah pulang, Riz? Dari mana saja? Irfan terkejut. Ia pun langsung bangun dan mencoba mengajak Risa berbahasa basi, tapi Risanya cuek tak membalasnya. Irfan pun tak tinggal diam. Dia mengejar istrinya ke kamar. Ia memohon maaf sambil berlutut di hadapan Risa. Risa, maafin Mas, Riz. Mas aku masalah. Mas janji tidak bakalan ngulangin lagi, Riz. Maafin Emas, ucap Irfan. Air mata yang sedari tadi Risa tahan kini mengalir begitu deras. Lalu dipeluknya tubuh Risa itu oleh Irfan. Mas jahat.
Kenapa Mas ngianatin aku, Mas? Kenapa? Kalau Mas udah gak mau hidup bersama lagi, mending balikin aja aku ke orang tua aku, Mas. Jangan nyakitin seperti ini, ucap Risa di pelukan suaminya. Sudah, tenang ya Riz. Mas minta maaf. Mas janji tidak akan mengkhianati kamu lagi. Mas bakalan bahagiain kamu. Tolong kasih Mas kesempatan buat memperbaiki semuanya ya. Risa mau kan? Kasih Mas kesempatan buat emas. Risa pun mengaku sebagai jawabannya. Baginya rasa sakit hati yang dialami tak seberapa dengan rasa cintanya yang begitu besar kepada Irfan. Lebih baik ia memaafkan 1000 kali daripada pergi. Syukurlah. Senyumnya mana coba? Ucap Irfan sambil mengangkat dagu Risa agar bertatapan dengannya. Senyum manis pun mengembang di pipi Risa. Mereka sangat bahagia sampai lupa kalau anaknya sedari tadi ditinggal di depan TV. Sayang, Mas mau ngomong. Ngomong apa, Mas? Kamu mau kan malam ini bahagiain Mas? Tanya Irfan berbisik di telinga Risa. Risa pun seketika tersenyum. Ia tahu kemana maksud pembicaraan suaminya itu. Risa pun mengangguk mengiyakan daripada kejadian kemarin terulang lagi. Rasanya tak rela jika suaminya sendiri tidur dengan wanita lain selain dirinya. Makasih ya sayang. Ayo Mas, kita nyamperin Susan. Kasihan anak kita dari tadi sendirian. Risa dan Irfan berjalan beriringan menuju di depan TV. Meski mereka bukan termasuk orang berada, tetapi kehidupan mereka sangatlah bahagia. Mereka sangat mensyukuri pemberian Tuhan. Saat masih ngobrol-ngobrol di percandaan, tiba-tiba saja omongan Susan membuat sepasang kekasih itu terkejut. Ibu, ayah, Susan pengen punya adik. Risa dan Irfan pun saling berpandangan lalu tersenyum. Siap Tuan Putri ayah, ucap Irfan dengan gembira. Setelah insiden Irfan kepergok selingkuh, ia tak berani macam-macam lagi. Kini kehidupannya pun semakin harmonis. Susah senang mereka lalui bersama meski terkadang masih sering bertengkar. Tetapi itu semua bukan alasan untuk saling meninggalkan. 1 bulan kemudian. Kamu pakai parfum apa sih Mas? Baunya gak enak banget, bikin mual, ucap Risa saat sedang menyuapi Susan. Irfan yang baru keluar kamar pun terheran dengan perubahan sikap Risa. Padahal biasanya kalau Irfan memakai parfum, Risa malah suka menempel terus, bahkan ia terus-menerus berkelayut manja dengannya. Tetapi kini ia malah menjauh. Loh Riz, ini parfum yang biasa Mas pakai loh. Biasanya juga kamu suka kan? Gak enak Mas baunya, bikin enak. Udah sana, anterin Susan dulu Mas, ucap Risa sambil menutup hidungnya saat menyerahkan tas sekolahnya Susan ke Irfan. Irfan pun geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya. Saat suaminya sudah pergi, Risa mengambil minyak kayu putih agar pusingnya mereda, tetapi ia malah semakin parah mualnya. Kok rasanya mual terus, kenapa ya? Apa aku udah ngisi? Coba aku mau beli test pack, gumam Risa. Ia pun langsung bergegas ke apotik yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Setelah membeli, ia pun buru-buru pulang dan langsung mencobanya. Ternyata feelingnya benar. Ia memang sudah berbadan 2, pantas saja rasanya mual terus. Syukurlah, keinginan Susan sudah diijabah. Ulang tahun Susan tinggal 2 hari lagi. Kalau ini, ku jadikan kado pasti dia suka, batin Risa. Risa pun tak berhenti-hentinya tersenyum. Ia sangat bahagia dikaruniai anak lagi meski ia sedang hamil muda. Ia tetap bekerja. Untungnya sekarang jam kerjanya agak siang, jadi ia masih sempat untuk berdandan terlebih dahulu. Hari demi hari ia lewati. Lama-kelamaan pun ia jadi malas bekerja, mungkin karena faktor kandungan yang sudah berjalan 8 minggu. Apalagi suaminya hanya tidur-tiduran di rumah, tidak ada niat mencari kerja. Tiap harinya hanya makan, tidur, game saja yang ia lakukannya. Risa pun menghampiri Irfan yang masih rebahan di sofa sambil bermain game. Mas, kamu gak mau nyari kerja gitu? Aku capek Mas, masih hamil gini tapi tetap sambil kerja. Udah, tapi ya belum rezekinya dek. Ya mau gimana lagi, tinggal kamu jalani aja dulu kerjaannya, sambil nunggu aku dapat kerjaan. Mungkin sebulan lagi aku dipanggil kerja dek, jawab Irfan dengan santainya. Apa? Sebulan lagi katamu Mas?
Apa kamu gak bisa mas sementara kamu nyari kerjaan lain dulu? Aku beneran sudah tidak kuat mas. Capek kalau lama berdiri. Gak usah manja deh. Dulu juga pas kamu hamil Susan gak semanja ini. Jangan-jangan anak yang dikandung kamu bukan hasil dari aku ya? Kamu ngomong apa sih mas? Mana ada aku keluyuran sana sini sama cowok lain. Aku juga udah lebih dari cukup punya suami sepertimu. Kok kamu malah nuduh aku gini sih? Saud Risa tak terima. Halah, tidak usah ngeles kamu Riz. Bisa aja kan? Pas di kerjaan kamu digodain sama cowok lain, terus kamunya mau diajak gituan. Kan aku tidak tahu. Orang kamunya aja sering pulang larut malam. Siapa coba yang gak curiga? Astaga mas, kamu sering loh mas jemput aku pas pulang larut malam. Kalau aku ngelakuin aneh-aneh, gak mungkin kan aku mau dijemput sama kamu karena takut ketahuan. Udahlah, gue mau jemput Susan. Kalau lo gak mau kerja, ya udah terserah lo. Saud Irfan lalu ia pergi menggunakan sepeda motornya. Alih-alih langsung ke sekolah Susan, ia malah mampir ke rumah Gita. Sudah ada 2 bulanan, ia tak berkomunikasi dengan Gita. Setelah sampai di depan rumahnya Gita, Irfan ini menepikan motornya lalu segera masuk ke dalam rumahnya yang terkunci. Betapa terkejutnya Irfan melihat Gita yang sedang berduaan di kamarnya tanpa memakai sehelai benang apapun. Nih bayarannya, ucap lelaki yang bersama Gita di dalam kamar itu. Ia pun menyerahkan segebok amplop coklat untuknya. Gita menyadari keberadaan Irfan tetapi ia terlanjur sakit hati. Ia pun langsung tidur membelakangi Irfan di bawah selimutnya tanpa memperdulikan kehadirannya. Entah apa yang ada di pikiran Irfan. Ia pun langsung melepas semua pakaiannya. Dan dia pun lalu menutup pintu rapat-rapat dan tidur di sebelah Gita sambil memeluknya dari belakang. Lepasin aku mas, aku gak mau dekat-dekat sama kamu lagi, ucap Gita berusaha melepaskan pelukan Irfan. Tidak, aku tidak bakal melepaskan kamu. Puasin aku sekarang. Tidak ada yang gratis buat kamu mas. Aku bakalan bayar berapapun untukmu. Semuanya aku berikan, asal puaskan aku kali ini. Baiklah, dengan senang hati. Waktu menunjukkan pukul 9:30 pagi. Setelah merasa puas, Irfan pun bergegas pergi menjemput Susan. Ia tak mau istrinya curiga kalau Susan tak pulang bersamanya. Mana bayarannya mas? Nanti mas TF ke rekeningmu. 200.000 cukup? Kurang 500? Kurang mas. Ya sudah, gimana kalau 700.000? Masih kurang mas. Terus kamu maunya berapa sih Git? Buruan, aku ada urusan. Aku mau 1 juta mas. Gila kamu ya. Laki-laki yang tadi aja cuma bayar 150.000. Lah kamu malah minta 1 juta. Beda mas. Kalau sama kamu kan pasti jarang. Tapi kalau sama laki-laki tadi kan bisa setiap hari. Astaga, gak habis pikir aku sama kamu Git. Segitunya ya kamu sekarang sama aku. Biarin, salah sendiri kamu nyari penyakit sama aku mas. Kalau kamu gak TF hari ini juga, aku pastiin istri kamu tahu kalau kamu habis main sama aku lagi. Kamu tidak usah macam-macam ya Git. Ya sudah, nanti malam aku TF. Awas saja kalau kamu macam-macam di belakang aku. Setelah negosiasi, Irfan pun segera pergi dari rumahnya Gita. Kalau gini terus, bisa rugi gue. Batin Irfan, ia mengacak-acak rambutnya karena merasa frustasi. Seketika rasa pusing yang ada di pikirannya itu memudar kala dia melihat anaknya keluar dari gerbang sekolah. Postur tubuhnya Susan yang gembal ditambah kulitnya yang putih dan bersih membuat pikirannya melayang-layang entah kemana. Setelah sampai di rumah, ia sudah tak mendapati istrinya di ruang tamu karena memang dia sudah pergi bekerja. Jadi hanya ada Irfan dan Susan di dalam rumah itu. Entah kenapa, Irfan ingin sekali memegang setiap lekukan tubuh anaknya. Padahal biasanya ia tak pernah senafsu ini apalagi dengan anak kandungnya sendiri. Sayang, ayo tidur siang, biar ayah yang temani ya. Susan pun mengikuti penuturan ayahnya. Ditidurkannya tubuh mungil Susan di ranjang. Irfan pun ikut tidur bersamanya di sampingnya. Ayah, Susan mau tidur sendiri aja. Kenapa sayang? Ayah cuma pengen berduaan sama putri kecil ayah kok. Kenapa Susan tidak mau sama ayah sih? Gak apa-apa ya. Ya sudah,
biar ayah temani ya. Awalnya masih biasa saja, namun lama-kelamaan Irfan ini mulai mengelus-ngelus aset anaknya. Ayah, geli, ucap Susan sambil tertawa. Mendengar ucapan Susan, Irfan pun malah semakin bergairah. Dan malah menjadi-jadi ia pun semakin gencar memegang setiap inci tubuh Susan. Susan mau yang lebih enak gak? Mau ya, emangnya apa? Jawab Susan. Tapi Susan janji dulu ya sama ayah. Jangan pernah bilang ke siapapun, sama orang lain atau yang lainnya. Cukup Susan dan ayah saja yang tahu, oke? Oke ayah, Susan janji. Jawab Susan sambil menautkan jari kelingkingnya. Perlahan-lahan tapi pasti, Irfan pun membuka celana milik Susan. Kok dilepas ayah? Emangnya Susan mau diapain? Udah, Susan diam saja ya, jangan banyak tanya. Nikmatin saja. Irfan pun memainkan aset berharga milik Susan menggunakan jarinya. Awalnya Susan tertawa-tawa karena geli. Tapi lama-kelamaan Susan pun merasa lelah karena terus tertawa. Setelah dirasa cukup, Irfan pun lalu melakukan aksi bejatnya ke anak kandungnya sendiri. Ayah, sakit. Ayah ngapain? Tahan sayang, cuma sebentar doang kok. Irfan pun terus melakukan aksinya tanpa memperdulikan jeritan anaknya. Ia sangat menikmati di setiap momen yang ia lakukan. Sakit, ibu. Tolong Susan, bu. Sakit. Ayah, stop. Rocok Susan saat meminta tolong. Tiba-tiba saja saat ibunya bekerja, gelasnya pun terjatuh. Astaga. Pakai Krisa lalu segera memungut pecahan gelas kaca menggunakan tangannya. Karena ia terburu-buru, akhirnya pecahan kaca itu menggores tangannya hingga mengeluarkan cairan berwarna merah kental. Ya ampun, Risa, sini ibu obatin dulu. Udah taruh aja pecahannya, jangan diambil lagi ya. Ucap Bu Wati panik melihat darah yang terus menguncur dari telapak tangan Risa. Perasaanku kok gak enak gini ya. Ada apa denganku? Batin Risa. Pada malam harinya, Irfan pun kembali didagi oleh Gita untuk segera mentransfer uangnya. Namun semua akses sosmednya yang terhubung dengan Gita pun diblok. Setelah kejadian menyetubuhi anaknya sendiri, Irfan pun jadi semakin ketagihan. Ia menginginkan lagi dan lagi. Kurang lebih selama 3 minggu berturut-turut. Setiap harinya saat istrinya kerja, pasti ia akan melakukan dengan anaknya. Susan pun hanya bisa pasrah dan semakin menjadi pendiam. Biasanya Susan sangat aktif, banyak bicara dan berbaur kesana kemari. Tapi sejak kejadian itu, sikap Susan berubah 180 derajat. Risa pun menyadari perubahan sikap anaknya. Ia jadi semakin irit berbicara. Pada suatu hari, Susan ini mengeluh pada ibunya jika pinggangnya terasa sakit. Ibunya memaklumi mungkin itu hanya sebuah alasan agar ia tak berangkat ke sekolah. Saat Susan pergi ke kamar mandi, Risa menyadari ada yang aneh dari cara jalannya Susan. Pikirannya pun kemana-mana. Ia khawatir jika terjadi sesuatu kepada anaknya. Pasalnya, sikap Susan pun sekarang sangat jauh berbeda daripada sebelumnya. Saat Susan sudah keluar dari kamar mandi, Risa mengajaknya ke kamar untuk menginterogasinya. Susan, sini nak, ibu mau ngomong. Ngomong apa bu? Susan, selama ibu kerja, ada yang jagatin Susan gak? Pas di sekolah, di rumah atau di mana gitu? Ada tidak yang jahatin Susan? Tanya Risa menatap manik teduh milik Susan. Bukannya Susan menjawab, dia pun malah menangis. Rasanya ingin sekali Susan memberitahu ibunya, tapi ia tak kuasa. Suaranya pun seakan tercekat di tenggorokan. Susan, kenapa menangis sayang? Kenapa nak? Ada apa? Ngomong saja sama ibu. Siapa yang sudah jahatin kamu? Ucap Risa sambil menenangkan Susan di dalam dekapannya. Tangis Susan pun semakin pecah. Baru kali ini ia menangis setelah lama ia pendam sendiri. Meski ia belum bisa mengatakan yang sejujurnya kepada ibunya, tapi ia merasa lega karena ia bisa menangis sepuasnya. Irfan yang baru saja pulang dari pasar langsung menuju ke kamarnya karena mendengar suara tangisan dari anaknya. Irfan pun panik bukan main. Ia takut Susan membocorkan semuanya ke ibunya, yaitu Risa. Suara belanjanya pun ia taruh begitu saja di depan pintu kamarnya. Astaga, sayang, Susan nangis kenapa nak?
Irfan pun berakting layaknya ia beneran merasa iba kepada Susan karena ia telah menangis terseduh-seduh. Saat ditanyai oleh Irfan, tangis Susan langsung berhenti. Risa yang melihatnya pun dia merasa bingung. Dari lirikan mata Susan tersirat dendam yang begitu dalam dengan ayahnya. Namun Risa pun tak tahu pasti apa yang telah terjadi selama ini. "Bentar ya nak, ibu mau ngobrol dulu sama ayah." Pamit Risa mengajak Irfan keluar dari kamarnya Susan. Sebelum benar-benar keluar dari kamarnya, Irfan pun memelototi Susan, memberinya peringatan. Susan pun tertunduk takut. Kini Risa dan Irfan berada di ruang tamu duduk bersebelahan. Risa pun lalu membuka topik obrolan. "Mas, kamu ngerasa aneh gak sih sama cara jalannya Susan?" tanya Risa mengeluarkan unek-uneknya. "Aneh gimana sih? Perasaan biasa saja." "Ya aneh mas, jalannya tuh kayak orang habis berhubungan. Dulu kan juga aku gitu pas pertama kali." "Gak usah mikir aneh-aneh kamu Riz. Mana mungkin Susan begitu. Sudah, mas mau pergi dulu." "Loh, baru saja pulang mas. Sekarang mau pergi lagi? Mau kemana sih kamu?" Rentetan pertanyaan Risa tak digubris sama sekali oleh Irfan. "Sabar Risa, sabar," batin Risa sambil mengelus dada. "Lebih baik aku bersiap-siap kerja saja deh. Lagian Susan juga baik-baik saja, tidak sakit parah." Gumam Risa lalu ia pun bersiap untuk berangkat kerja. Kalau bukan Risa yang bekerja, mau siapa lagi yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya? "Bagus, pergilah kau Risa. Dengan kepergianmu, aku bisa leluasa memberinya pelajaran," batin Irfan. Rupanya Irfan hanya pergi ke warung yang agak jauh dari rumahnya. Jadi ia masih bisa melihat kepergian istrinya. Setelah dirasa aman, Irfan pun kembali lagi ke dalam rumahnya. Pintu kamar Susan pun ditendang oleh Irfan. Susan lalu terperanjat kaget. Ia langsung bangun dari tidurnya. Mata merah Irfan pun menatap nyalang tubuh mungil Susan. Ada apa ya? Ngadu apa aja kamu ke ibu ha? Aku gak ngadu apa-apa ya. Beneran, aku tidak bohong sama sekali ya." Halah. Kalau gak ngadu, gak mungkin ibumu tahu Susan. Kamu harus mendapatkan pelajaran. Sini kamu. Irfan pun lalu menyeret tubuh Susan agar terbangun. Pakaiannya Susan pun ia tarik dengan paksa hingga tersobek-sobek. "Ayah, aku mohon, jangan lakukan lagi ayah, sakit." Irfan yang tengah kesetanan disetir oleh nafsunya yang membara. Irfan pun kembali menyetubuhi anaknya. Tetapi kini ia bermain agak ekstrim. Ia mencoba sensasi baru dengan mencengkram erat leher Susan. Tak hanya itu saja, ia juga bermain dengan sangat keras hingga kepala Susan membentur tembok sampai mengeluarkan darah. Ayah, aku gak kuat, sakit ayah. Ibu, aku sayang ibu, tolongin Susan bu." Rindi Susan berderayan air mata. Kepalanya pun terasa sangat pusing ditambah nafasnya yang seakan-akan tercekat di tenggorokan. Seluruh badannya menjadi sangat dingin. Perlahan-lahan matanya pun terpejam. Namun Irfan tak memperdulikannya. Ia hanya terus bermain sampai puas padahal kini nyawa anaknya sudah di ujung tanduk. Pakik Susan pun bersama dengan Irfan yang mengakhiri pergulatan panasnya itu. "Astaga, apa yang aku lakukan?" batin Irfan terkejut saat melihat tubuh putri kecilnya itu telah kaku. Darah pun berceceran di mana-mana. Sampai baju yang Irfan kenakan pun terkena cipratan darahnya. Ia tak menyangka jika putrinya itu mati di tangannya sendiri. Sungguh ia tak ada niatan membunuhnya. Ia hanya ingin menuntaskan hasratnya. Tapi takdir malah berkata lain. "Susan, nak, bangun nak, jangan bercanda. Susan, bangun," ucap Irfan sembari menepuk-nepuk pipi Susan agar terbangun. Irfan pun lalu mengecek denyut nadi pergelangan tangannya. Ia pun terkejut. Benar-benar ia merasa bersalah saat Irfan takut jika ada yang melihat perbuatannya. "Astaga, tidak mungkin. Tidak mungkin Susan mati. Dia pasti cuma tertidur. Oke, dia cuma tidur. Pasti nanti akan bangun lagi." Gumam Irfan menggelengkan kepalanya sambil mundur beberapa langkah menjauh dari ranjang tempat tidur Susan. Irfan pun lalu membersihkan dirinya terlebih dahulu. Setelah itu ia bersantai di depan TV sambil memakan camilan.
Saat ia sedang fokus menonton televisi, ia pun mendengar suara percikan air dari kamar mandi yang terus menyala. "Susan, matikan kerannya nak, jangan buang-buang air," pinta Irfan setengah berteriak. Bukannya berhenti, justru suara kerannya malah terdengar lebih keras daripada sebelumnya. Irfan pun merasa geram. Ia bangkit dari duduknya lalu mengeceknya sendiri ke dalam kamar mandi. "Susan, kan ayah bilang matiin kerannya, kok malah gak Ucapan Irfan tergantung kala ia melihat jejak kaki yang berlumur dengan darah di dalam kamar mandi. Irfan pun terkejut bukan main. Ia mundur beberapa langkah menjauh dari kamar mandi. Lalu ia kembali ke kamar Susan. Ia baru menyadari jika anaknya benar-benar tiada. Dengan sigap ia pun menyeret tubuh anaknya itu ke belakang rumahnya. Sebelum eksekusi, Irfan memastikan keadaan terlebih dahulu supaya tidak ada yang melihat aksinya. Setelah dirasa aman, barulah Irfan kembali menyeretnya ke pinggir sungai belakang rumahnya. Sebelum eksekusi, Irfan memastikan keadaan terlebih dahulu supaya tidak ada yang melihat aksinya. Dan setelah dirasa aman, barulah Irfan kembali menyeretnya ke pinggir sungai belakang rumahnya. Dibuangnya jasad tubuh Susan ke sungai itu, lalu ia berlari masuk ke dalam rumahnya dan membersihkan kamar Susan. Setelah semuanya telah selesai, ia pun pergi dari rumah agar istrinya tak curiga dengannya. Sebelum Irfan pergi dari rumah, ia mencuri perhiasan milik istrinya yang ada di laci lemari lalu ia menjualnya. Dengan sisa uang yang ia punya dari hasil jual perhiasan, Irfan pun pergi ke rumah Gita dengan membawa 5 botol minuman keras. Ia memanfaatkan uang itu untuk bersenang-senang menghilangkan rasa ketakutannya itu. Karena ikatan batin yang begitu kuat, perasaan Risa pun kembali tak tenang. Rasanya ia ingin segera pulang lalu bermain dengan anaknya. Rasa ketidaknyamanan di hati Risa kembali terasa. Ia takut terjadi hal yang tidak diinginkan. "Susan lagi apa ya? Sudah makan apa belum? Aku coba telepon saja Mas Irfan." Batin Risa menggenggam ponselnya. Tanpa berpikir panjang, Risa pun langsung menelpon suaminya, tetapi teleponnya tak kunjung diangkat. "Siapa sih yang nelpon? Ganggu banget dari tadi," gumam Irfan setengah sadar lalu ia mengambil ponsel yang ada di sakunya. "Risa, ngapain dia nelpon? Biarin dah, paling juga gak penting," batin Irfan lalu mematikan teleponnya. "Kok gak diangkat sih? Mas Irfan kemana ya?" Selama bekerja, pikiran Risa tak bisa tenang. Ia terus-menerus kepikiran Susan saat pekerjaannya telah selesai. Buru-buru ia pun segera membereskannya lalu pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, "Mas Irfan sudah pulang kah? Tumben banget udah pada nyala lampu rumahnya. Tapi kenapa motornya gak ada ya?" Batin Risa merasa terheran. Dengan cepat ia pun memasuki rumahnya. Saat ia menutup pintu, ia terkejut Risa disambut dengan putrinya yang telah berdiri di belakangnya. "Astaga nak, kamu bikin kaget ibu saja. Susan sakit? Kok muka kamu pucat sekali nak? Susan, kok kamu dingin banget ya?" Karena biasanya jika orang demam pasti tubuhnya panas, dengan tubuh Susan malah dingin seperti es batu. "Susan, ayo tidur, ibu temenin saja ya." Lalu Risa pun mengajak anaknya untuk tidur. Entah kenapa kali ini Risa ingin menemani anaknya tidur. Waktu saat itu menunjukkan pukul 11 malam. Irfan pun baru pulang ke rumah. Ia bingung tak mendapati siapapun di rumah. "Risa, kamu belum pulang kah? Risa," panggil Irfan sambil mengecek ke kamarnya. "Ada apa sih mas ribut-ribut? Nanti Susan terbangun loh." "Hah? Bukannya Susan udah Ngomong apa sih mas? Udah yuk tidur, biarin Susan tidur sendiri. Mumpung dia sudah nyenyak tidurnya mas," ucap Risa memotong omongan suaminya. Saat Irfan melongok ke dalam kamar Susan, ia tak mendapati siapapun. Bahkan yang kata istrinya Susan tertidur pulas, ia tak melihat apa-apa di sana. Apa Risa halusinasi ya? Pada keesokan harinya, hari ini Irfan bangun lebih awal daripada biasanya. Ia sudah tak tahan ingin membuang air besar. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia pun memaksakan langkahnya menuju ke kamar mandi. Leganya. Irfan pun sekalian mencuci mukanya agar tak terasa mengantuk lagi.
Saat sedang bercermin, ia melihat sosok anaknya yang sudah berdiri di belakangnya. Penampakannya sungguh mengerikan. Bajunya pun sangat lusuh, kepalanya juga berlumuran darah. Lidahnya menjulur ke bawah ditambah dengan matanya yang sudah melotot. Irfan pun lalu teriak ketakutan. Buru-buru ia pun keluar dari kamar mandi menuju ke kamarnya. Lalu ia bersembunyi di balik selimutnya. Sayup-sayup bisa melihat suaminya berlari. Risa pun keheranan melihat tingkah suaminya yang aneh itu. "Ada apa sih, Mas? Pagi-pagi gini udah teriak-teriak?" Risa pun lalu bangkit dari tidurnya, lalu ia pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Setelah Irfan melihat arwah Susan, dengan susah payah ia pun berusaha melanjutkan tidurnya kembali yang tertunda. Irfan pun terbangun pada pukul 6:30 pagi karena merasa kelaparan. "Risa, kamu udah berangkat, Riz?" "Belum, Mas. Bentar, aku masih beresin bukunya Susan," jawab Risa berteriak dari dalam kamar Susan. Irfan pun mematung kalau mendengar nama anaknya itu disebut. Irfan pun tak ambil pusing, ia pikir ia hanya salah mendengar. Ia pun ke kamar mandi untuk mencuci muka, setelah itu ia ke ruang makan untuk sarapan terlebih dahulu. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat istrinya seperti menyuapi seseorang. Lagi-lagi Susan menampakkan dirinya di hadapan Irfan dengan penampilannya yang sangat mengerikan. "Ayo nak, makan dulu ya, ibu suapin." Entah seperti apa yang dilihat istrinya itu, sampai Irfan tak berani menatapnya secara lama. Bulu kuduk Irfan meremang, nafsu makannya pun hilang secara tiba-tiba. Buru-buru ia pergi dari rumah meninggalkan istrinya sendirian. "Riz, Mas pergi dulu ya. Mas ada urusan, nanti kamu saja yang anterin. Mas mau pergi dulu." Irfan pun tak membawa banyak barang, ia hanya membawa dompet yang berisi surat-surat kendaraan dan handphone saja. Ia tak tahu harus pergi kemana karena sebelumnya ia tak memiliki rencana. Akhirnya Irfan pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya yang ada di kota. Hanya memang berjarak 3 kota saja untuk sampai ke rumah orang tuanya Irfan. "Loh Mas, aku hari ini mau berangkat lebih awal, Mas." "Kenapa sih, Mas? Kok tiba-tiba pergi? Aneh betul," ucap Risa. "Yuk nak, kita berangkat." Risa pun menggandeng erat tangan Susan menuju ke halte. Beberapa orang yang melihatnya kebingungan karena melihat Risa berbicara sendirian. "Kita tunggu angkutnya dulu ya nak," ucap Risa. Tak butuh waktu lama, angkut yang biasa ia tumbangi sudah sampai. Mereka pun segera masuk ke dalam angkutan itu. Kebetulan penumpangnya hanya Risa saja. Risa pun memilih duduk di bangku belakang supir. Pak Warno merasa heran dengan sosok yang duduk di samping Risa. Bajunya terlihat lusuh tak terurus, rambutnya juga panjang tergerai banyak bekas luka di tubuhnya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Pak Warno pun berani bertanya kepada Risa. "Bu Risa, itu yang duduk di samping ibu siapanya Bu Risa ya?" "Ya anak saya dong Pak. Masa lupa sih, aduh. Saya mau nganterin anak saya ke sekolah Pak. Nanti turunnya seperti biasa ya Pak." Iya Bu, siap." Risa pun kembali mengajak anaknya berbicara sambil menunggu angkutnya sampai di sekolahnya. Pak Warno juga bergedik ngeri melihat penampilan Susan. Pasalnya, ia mukanya pucat pasif dan bajunya lusuh banyak bercak darah di tubuhnya. Pak Warno mengira itu adalah arwah gentayangan. Tapi ia pun tak tahu pasti anaknya Risa baik-baik saja atau tidak. Setelah sampai di depan sekolahnya Susan, Risa turun lalu menitipkan anaknya ke wali kelas Susan yang kebetulan menyambut kedatangan para muridnya di depan gerbang. "Bu Laras, saya titip Susan ya Bu. Kalau Susan salah ditegur saja Bu, jangan dimanjain." "Susan, ibu kerja dulu ya. Nanti biar ayah yang jemput Susan. Oke? Sekolah yang benar ya kesayangannya ibu," ucap Risa diakhiri dengan mencium pucuk kepala Susan. "Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Permisi." "Ayo Susan masuk, sudah mau mulai pelajarannya," ajak Bu Laras. Di setiap langkah menuju kelasnya, Laras berusaha mengajak Susan berbicara, tapi Susan hanya diam saja. "Susan sakit? Kok wajahnya pucat nak?" Tak ada jawaban apapun dari Susan, ia hanya bisa terdiam saja. "Kalau sakit, ibu anterin pulang aja yuk," ibunya, tetapi Susan hanya diam. Ia menggelengkan kepala sebagai jawabannya.
Laras pun sudah paham. Setelah mengantarkan ke kelasnya, Laras pun kembali ke kantor terlebih dahulu untuk mengambil peralatan belajarnya, lalu kembali lagi ke kelasnya Susan. Saat sedang mempresensi muridnya, tempat pena milik Laras terjatuh. Laras pun membukukan tubuhnya untuk mengambil tempat pena itu. Saat ia mengambil tak sengaja, ia melirik ke bawah bangku tempat duduk Susan yang ada di barisan paling depan, tepat di depan meja guru. Laras pun terkejut. Dari bawah bangku Susan ada darah yang terus mengucur tiada henti. Saat ia kembali ke posisi semula, Susan menyeringai lebar ke arahnya menampilkan deretan giginya yang rapi dan penuh darah di mulutnya. Laras pun lalu berteriak, ia pun lalu terjatuh pingsan. Dan di sisi lain, teror itu kembali menghantui Irfan. Pikirannya tak bisa tenang hingga ia tak fokus mengendarai motornya. Ia terus menerus kepikiran tentang jasad anaknya yang sudah ada 3 hari lalu ia buang ke sungai. Irfan pun berusaha fokus mengendarai laju motornya, tetapi tetap saja ia tak bisa. Jeritan, tangisan, serta rintihan, semua yang tentang Susan terus-menerus menari-nari di otaknya. Bisa gila kalau gini terus aku, batin Irfan dengan kesal. Saat Irfan mau berbelok, ia melihat ke arah spion. Ternyata sudah ada sosok Susan yang duduk di jok belakangnya. Irfan pun terkejut perlahan tapi pasti. Sosok itu mencekik leher Irfan dengan mata yang melotot. Kuku tajamnya melukai leher Irfan hingga sobek mengeluarkan darah. Tak hanya itu saja, Susan juga mencabik-cabik punggung Irfan. Irfan pun lalu merasa kesakitan yang mendalam. Laju motornya semakin ia tambah dengan harapan sosok itu segera hilang dari tempatnya. Tetapi takdir berkata lain. Bukannya sosok itu hilang, malah nyawanya yang hampir melayang. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba arwah Susan berdiri di depan jalan, hingga membuat Irfan kehilangan keseimbangan. Rem motornya pun tiba-tiba tak bisa berfungsi. Irfan pun tak bisa menghindari truk yang ada di depannya. Hingga akhirnya, Irfan pun membanting setir motornya sampai menabrak pembatas jalan. Tubuh Irfan pun terpental jauh hingga jatuh kurang lebih 100 meteran dari tempat kejadian. Jeritan demi jeritan orang-orang yang menyaksikan kejadian mengenaskan di depan mata kepala mereka sendiri. Tubuh Irfan pun mengeluarkan banyak darah hingga berceceran kemana-mana. Cepat, telepon ambulans! Banyak orang berbondong-bondong untuk melihatnya dari dekat. Tak butuh waktu lama, ambulans pun datang dengan tiba-tiba. Mereka segera mengevakuasi tubuh Irfan. Beruntung ponsel milik Irfan ditemukan, jadi masih bisa untuk menghubungi pihak keluarga yang bersangkutan. Banyak juga warga yang memotret kejadian itu untuk dijadikan asumsi publik dengan mengunggahnya di sosial media milik mereka. Dari sekian banyaknya foto yang mengupdate tentang kecelakaan yang baru saja terjadi, ada salah satu foto yang menarik perhatian seseorang. Ia pun meninggalkan komentar di postingan tersebut. Apakah kalian juga melihat sama seperti yang aku lihat? Di sana ada anak kecil yang berdiri di sebelah tiang listrik dekat TKP. Kok itu seperti Susan ya? Anaknya Bu Risa, ujarnya. Dan di sisi lain, Risa sedang melayani pesanan pembelinya. Tiba-tiba saja ia mendapat telepon dari nomor yang tak dikenal. Siapa ini yang nelpon? Halo? Apa benar ini dengan saudari Risa? Iya benar, saya sendiri. Kenapa ya Pak? Kami dari pihak yang berwajib ingin memberitahukan kepada Anda bahwa keluarga Anda yang bernama Irfan mengalami kecelakaan tunggal. Dimohon untuk segera datang ke rumah sakit GH. Kondisi korban cukup parah. Korban saat ini masih dalam penanganan di UGD. Sekian ya Bu, terima kasih, ucap lelaki itu lalu memutus teleponnya sepihak. Apa? Gak mungkin, Mas Irfan, gumam Risa menggelengkan kepalanya. Risa sangat terkejut, ia menutup mulutnya yang menganga lebar. Ia tak percaya dengan kejadian yang menimpa keluarganya. Pandangannya pun semakin mengabur. Tak lama kemudian, tubuh Risa pun terjatuh. Ia pingsan dengan handphone yang masih di genggamannya. Para pembeli yang ada di situ terkejut karena Risa tiba-tiba saja pingsan. Mereka pun langsung membantunya. Diangkatlah tubuh Risa lalu dibandingkannya di tempat yang jauh lebih nyaman. Kurang lebih ada setengah jam Risa baru siuman. Risa menangis histeris saat membaca pesan masuk dari pihak rumah sakit. Konon katanya, Irfan memiliki cedera yang cukup parah pada bagian kedua kakinya hingga mengharuskan diamputasi. Beruntung ada Bu Wati yang bersedia menyediakan bantuan untuknya bersandar. Setelah dirasa cukup tenang, Risa pun ditemani Bu Wati ke rumah sakit.
Setelah sampai di rumah sakit, Risa mengurus administrasi agar suaminya bisa langsung dipindahkan ke ruangan yang layak. Saat Irfan sudah dipindahkan ke ruangan, Bu Wati pun meminta izin pamit pulang terlebih dahulu karena hari sudah mulai gelap. Risa pun terduduk lesu di samping ranjang suaminya. Tiba-tiba saja ia teringat dengan Susan. Dengan segera ia pun merogoh ponsel di sakunya lalu menelpon Lastri, tetangga samping rumahnya. Telepon pun sudah tersambung. Halo Las. Iya, halo. Ada apa Riz? Kamu lihat Susan sudah pulang ke rumah belum ya Las? Aduh, aku tidak tahu Riz. Kayaknya belum deh. Soalnya rumahmu masih gelap. Oh gitu ya Las. Kalau gitu aku minta tolong ya. Siapa tahu nanti Susan pulang terus nyariin aku. Bilang aja aku lagi di rumah sakit sama Mas Irfan. Kenapa Riz? Kok di rumah sakit? Siapa yang sakit? Kamu atau Mas Irfan? Mas Irfan Las. Dia habis kecelakaan. Terus kakinya patah. Astagfirullah. Semoga cepat sembuh ya Riz. Iya Las. Makasih ya. Ya sudah Las, aku tutup dulu teleponnya. Iya Riz. Risa mengelas nafas panjang. Ia ingin sekali mencari anaknya tetapi tidak bisa karena ia sedang menemani suaminya. Risa pun tertidur sambil menggenggam tangan Irfan. Tak lama kemudian, Irfan pun siuman. Ia melihat istrinya yang sudah tertidur di sampingnya. Irfan terbaring lemah menitikkan air mata. Ia sudah tak normal lagi, kedua kakinya mengalami cedera yang cukup parah hingga mengharuskannya untuk diamputasi. Irfan pun membangun Risa untuk membantunya ke kamar mandi. Saat Irfan membuang air kecil, ia merasa alat vitalnya seperti terbakar. Rasanya sangat panas sekali, perih dan juga sakit. Dengan langkah cepat buru-buru menuntaskannya lalu ia meminta Risa untuk memanggilkan dokter. Irfan pun diperiksa terlebih dahulu. Katanya Irfan mengidap penyakit HIV karena semasa ia merantau di laut. Ia sering menghambur-hamburkan uangnya untuk memenuhi kepuasan hasratnya sendiri. Dengan berganti-ganti pasangan setiap kali ia ingin melakukannya. Irfan pun sudah diberi obat. Kata dokter ia hanya membutuhkan waktu yang lebih untuk istirahat saja, supaya fisiknya itu kembali pulih dan bisa segera pulang. Risa pun berpamitan kepada Irfan untuk pergi ke kantin membeli makanan, serta minuman dan juga beberapa camilan lainnya. Akhirnya Irfan pun di ruangan itu sendirian. Lalu Irfan memutuskan untuk tidur lagi karena ia merasa sepi tak ada teman ngobrol. Baru saja ia memejamkan matanya, Irfan mendengar rintihan dari sudut ruangan. Suara rintihan itu. Sontak Irfan membuka matanya kembali untuk mengecek tetapi tidak ada apa-apa. Irfan pun lalu melanjutkan tidurnya kembali. Saat ia sedang tertidur, ranjangnya bergetar dengan hebat seperti ada yang sengaja menggoyang-goyangkannya. Hentikan! Woi, gue bilang berhenti. Muncul sini loh, jangan ngumpet. Seketika arwah Susan pun muncul tepat di hadapan wajah Irfan, sampai membuatnya merasa terkejut. Irfan pun lalu teriak karena terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Penampilan Susan saja sangat mengerikan. Matanya melotot, lidahnya menjulur ke bawah. Wajah dan tubuhnya penuh bekas luka dan juga darah. Arwah itu tertawa mengerikan di depan wajah Irfan. Ayah, aku datang ayah. Pekik Susan. Irfan pun panik, ia sangat ketakutan. Terlebih kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Pergi kamu, jangan berani-beraninya datang lagi. Pergi, pergi, usir Irfan dengan lantang. Arwah Susan pun marah, berani-beraninya ayahnya mengusir padahal semasa hidupnya ia telah memanfaatkan Susan untuk menuntaskan hasratnya dan berakhir malah dibunuh. Susan pun marah, ia sangat kecewa dengan ayahnya yang seenaknya sendiri. Sebelum arwah Susan benar-benar pergi, ia menginjak alat vital Irfan hingga membuatnya sangat kesakitan. Hentikan! Beraninya kau melakukan ini padaku! Teriak Irfan. Tiba-tiba alat vitalnya kembali merasakan sakit sampai ia terus-menerus mengerang kesakitan. Beruntung Risa sudah kembali ke ruangan. Risa pun sampai paniknya saat melihat Irfan kesakitan sambil memegang alat vitalnya itu. Astaga mas, kamu kenapa mas? Cepat panggilan dokter. Risa pun berlari secepat mungkin. Tak lama kemudian, ia kembali ke kamar bersama dengan dokter dan juga perawat. Dokter pun langsung memeriksakan Irfan lalu ia diberi obat. Ini
Obatnya dihabiskan ya. Diminum 3 kali sehari sesudah makan. Pasien sudah diperbolehkan pulang ya Bu, ucap dokter kepada Bu Risa. Iya dok, terima kasih ya. Dan jujur saja, Risa sangat marah setelah mengetahui suaminya mengidap penyakit HIV. Tetapi ia tak mau menambah buruk suasana. Risa pun berusaha memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan suaminya itu. Setelah dokter itu pergi, Risa membereskan semua barang bawaannya sebelum meninggalkan ruangan itu. Bentar lagi pulang ya mas. Kalau aku sudah selesai beresin barang-barang ini. Irfan pun merasa panik. Ia tak mau pulang ke rumah, ia takut diganggu lagi. Tapi di rumah sakit pun ia malah diganggu, bagaimana kalau berada di rumah. Terlebih Risa pasti bekerja meninggalkannya sendirian. Gak mau Riz, aku gak mau pulang. Di sini aja Riz. Kalaupun mau, mas pengen pulang ke rumah ibunya mas. Loh, kenapa mas? Gak bisa gitu dong mas. Kan di rumah ada Susan. Nanti kasihan dia sendirian terus ngerasa kesepian. Irfan pun lalu bungkam. Ia tahu Susan sudah tidak ada, tapi tidak dengan istrinya. Kalau ia berbicara yang sejujurnya pasti Risa sangat marah. Apalagi Susan telah mati di tangannya sendiri. Kurang lebih sudah 20 menit lamanya Risa berberes-beres. Ia pun membantu Irfan untuk duduk di kursi roda. Di sepanjang jalan Irfan hanya terdiam. Irfan kembali merasa kesakitan, tetapi tak mungkin juga ia berteriak. Karena posisinya ia sudah berada di dalam mobil menuju pulang ke rumah. Setelah sampai di rumahnya, Irfan pun dibaringkan di tempat tidur. Irfan tertidur karena kelelahan, lalu Risa meninggalkan Irfan sendirian di rumah. Ia pergi ke rumah Lastri untuk menanyakan tentang Susan. Sampai saat ini, Risa tak pernah melihat Susan lagi. Tetapi Risa kembali menemukan Susan. Ia menemukannya saat Susan sedang dudukan di pinggiran sungai. Lalu ia pun mengajak Susan untuk segera pulang. Teror Susan terus menghantui Irfan. Ia bermimpi jika alat vitalnya dikelomoti oleh Susan. Entah kenapa Irfan malah merasa keenakan. Sedetik kemudian, Irfan pun lalu terbangun. Ia tersadar jika Susan sudah tiada. Ia pun buru-buru mengecek, betapa terkejutnya ia saat melihatnya. Alat vitalnya sudah sangat parah. Warnanya pun menjadi merah merona dan banyak luka-luka di sekitarnya seperti terbakar api. Irfan pun lalu merintih kesakitan. Ia pasrah dengan kondisinya sekarang. Kedua kakinya telah diamputasi ditambah dengan alat vitalnya yang sakit karena penyakit yang menular. Irfan pun sudah kebal karena diteror terus-menerus. Ia sangat depresi, tetapi ia tak berani bercerita langsung di depan istrinya. Sudah ada sebulan lebih Irfan hanya tidur-tiduran di kamarnya. Ia tak berani keluar rumah karena kondisinya yang sudah cacat. Kondisinya pun semakin memburuk. Ia sudah tak ada semangat lagi untuk menjalankan hidup. Saat Risa sedang menyapu di kamarnya, ia mendapati belatung yang ukurannya lumayan besar di lantai. Risa pun bingung dari mana asalnya belatung itu datang. Setelah sudah dicek dimanapun, tetapi ia tak menemukannya, ia pun kembali menyapu lantai dengan tenang. Setelah Risa selesai beberes-beres, ia pun mengambilkan makanan untuk Irfan. Risa pun kembali ke kamar dengan membawa semangkuk bubur dan juga air putih di tangannya. Makan dulu ya mas, aku suapin. Irfan pun menggelengkan kepalanya, ia tak berselera makan. Tenaganya pun habis karena ia terus-menerus menolak makanan dari istrinya. Kamu sudah lama tidak makan loh mas. Ayo makan dulu. Aku gak mau lihat kamu sakit-sakitan terus. Makan ya mas, Risa suapin. Saat Risa sedang mengaduk buburnya, ia terkejut karena mendapati belatung yang melompat ke tangannya. Risa pun merasa aneh karena sedari tadi ia melihat belatung tetapi tidak tahu dari mana asalnya belatung itu. Kok ada belatung sih mas? Dari mana ya? Tanya Risa dengan terheran. Dengan gerakan yang lemas, Irfan pun menunjukkan Risa ke arah alat vitalnya. Risa pun paham. Disibakannya selimut yang selalu menutupi kakinya. Risa sangat terkejut, bubur yang masih dipegangnya pun langsung terjatuh. Astaga, ya Allah. Tak disangka-sangka, belatung itu telah menggerogoti alat vital Irfan hingga hampir habis. Tak hanya itu saja, belatungnya pun merembetkan kedua kakinya yang bekas diamputasi. Risa pun mulai merasa mual melihat banyaknya belatung yang ada di tubuh suaminya itu. Buru-buru Risa pergi keluar rumah meminta bantuan kepada tetangganya. Saat sampai depan, tiba-tiba saja Laras datang dan pingsan.
Ia tak kuat terbayang-bayang terus keadaan suaminya yang sangat mengenaskan. Tubuh Irfan pun perlahan-lahan dingin, saluran darahnya tersumbat membuat tubuhnya membiru. Arwah Susan kembali muncul di depan wajah ayahnya sebagai sentuhan terakhirnya. Susan lalu meninggalkan bekas luka di wajah Irfan. Susan mencakarnya menggunakan kukunya yang tajam. Tak hanya itu saja, seluruh badannya pun sama. Susan menyerangnya membabi buta membalaskan perlakuan ayahnya semasa ia masih hidup. Maafkan ayah, nak. Ayah jahat padamu. Rintih Irfan meminta maaf. Setelahnya ia mengembuskan nafas terakhirnya. Saat Lastri hendak pergi ke pasar, ia terkejut mendapati Risa tergeletak di depan rumahnya. Dengan dibantu suaminya, Risa pun dipindahkan ke kursi ruang tamunya. Lalu Lastri pun berniat ke rumahnya Risa untuk mengecek kondisinya Susan. Tetapi saat ia masuk ke rumahnya, ia pun tak mendapati siapapun. Lastri pun lalu berinisiatif mengeceknya ke seluruh ruangan. Dan betapa terkejutnya saat ia sedang berada di dalam kamarnya Risa. Ia melihat tubuh Irfan terbujur kaku dengan banyaknya belatu yang menggerogoti tubuhnya. Ia pun segera keluar meminta tolong, lalu ia menghubungi ambulans. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk membersihkan belatung di tubuh Irfan. PRT pun langsung mengurus pemakaman untuk Irfan agar segera dikebumikan. Sedari tadi Risa hanya diam melamun kehilangan suaminya. Pada keesokan harinya, pemakaman pun berjalan dengan lancar, tak ada halangan apapun. Para warga sedang berkumpul di rumahnya untuk membantu mengirimkan doa. Di tengah-tengah keadaan yang genting ini, ada seorang bapak-bapak yang berlari dari arah sungai menuju ke rumah Risa. Tolong, Bu Risa, Bu, ada mayat, Bu. Para warga yang membantu mengirimkan doa tiba-tiba menjeda kegiatannya. Mereka melihat ke arah bapak itu dengan tatapan yang bingung. Ada apa, Pak? Kok teriak-teriak memanggil saya? Bu Susan, mayat, Bu. Sini, Pak. Bapak duduk dulu. Ini silakan diminum dulu, Pak. Gimana, Pak? Ada apa? Itu, Bu. Bu Risa, Susan. Kenapa dengan anak saya, Pak? Susan meninggal, Bu. Saya nemuin jasadnya di pintu sungai. Mungkin sudah ada 1 bulan lebih, Bu. Soalnya udah mengambang tubuhnya dan juga berwarna biru. Bapak jangan bercanda ya. Saya lihat kemarin anak saya masih sehat-sehat saja loh, Pak. Sumpah, Bu, saya tidak bercanda. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Tadi juga Pak Iwan sempat lihat juga. Jangan ngomong sembarangan ya, Pak. Lihat itu anak saya. Susan baru pulang sekolah. Pakai Risa sambil menuju ke arah jalanan di depan rumahnya. Para warga pun yang menyaksikan keheranan karena mereka sama sekali tak melihat adanya Susan pulang ke rumah. Mereka pun semua saling berpandangan sambil berbisik-bisik satu sama lain. Tetapi bertepatan dengan itu, beberapa warga menggotong tubuh Susan ke rumah Risa. Risa pun menangis histeris melihat anaknya yang telah terbujur kaku. Astagfirullah, apalagi ini ya Allah. Susan, rintih Risa. Risa pun tertutup lemas di lantai. Sampai ia hampir pingsan. Beruntung ada Bu Wati yang sigap menangkap tubuh Risa. Astagfirullah, Risa. Sabar, Riz. Anakku, Susan, sini nak, sama ibu. Ucap Risa sambil menimang-nimang Susan. Astagfirullahaladzim. Ucap warga serempak ketika melihat Risa yang sudah seperti orang gila. Risa, sadar, Riz. Anak kamu sudah tiada. Jangan seperti ini. Tidak, jangan bilang anakku mati. Kalian lihat kan, anakku yang cantik lucu ini belum mati. Awas saja kalian ada yang berani nyakitin anakku. Bagi Risa dengan mata melotot menatap semua warga yang berada di rumahnya. Risa pun kembali mengajak Susan berbicara layaknya anaknya itu masih hidup. Para warga berusaha menenangkan Risa, namun kelakuan Risa semakin menjadi-jadi. Bahkan ada yang kecakar tangan Risa. Akhirnya mau tak mau Bu Wati pun menelpon pihak rumah sakit jiwa untuk membawa Risa agar menjalani pengobatan. Risa pun meraung-raung meminta dikeluarkan dari dalam mobil. Terkadang ia menjerit-jerit histeris. Lalu ia juga tertawa. Lalu ia pun kembali menangis lagi teringat dengan anaknya. Terus ia berbicara sendiri seperti mengajak Susan berbicara. Jenazah Susan pun berhasil dikebumikan hari itu juga tepat di samping makam ayahnya. Sedangkan Risa,
Ia dibawa ke rumah sakit jiwa untuk penyembuhan mentalnya yang teramat terpukul karena kehilangan 2 orang yang begitu ia sayang. Rumah keluarga Risa pun kini menjadi kosong, tidak ada yang menempati. Dan setiap malamnya pasti ada arwah Risa yang bermain boneka di depan rumahnya. Cerita pun selesai. Dan bagi kalian, tolong ambil hikmah dari cerita ini dan ambil sisi positifnya serta buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.